Bapak pernah dengar saran seperti ini? Minum ini saja biar kuat, oles itu saja biar tahan lama, atau malah, sudah usia segini ya wajar saja kalau menurun. Saya Dr. Indri, dan kalimat-kalimat seperti ini hampir setiap minggu saya dengar dari pasien pria usia lanjut. Banyak yang datang dengan wajah bingung, bahkan sedikit takut. Dok, mana yang benar? Saya takut salah rawat, tapi juga takut kalau dibiarkan. Yang sering tidak disadari bukan hanya mitos yang beredar, tapi cara perawatan yang salah justru bisa membahayakan kesehatan jantung, ginjal, bahkan hormon tubuh. Ada pasien yang jujur mengaku mencoba berbagai cara karena ingin kembali percaya diri, tapi malah merasa tubuhnya semakin tidak nyaman. Masalahnya, terlalu banyak informasi di luar sana yang terdengar meyakinkan, tapi tidak semuanya aman untuk pria lansia. Apalagi jika sudah punya riwayat tekanan darah tinggi, diabetes, atau kolesterol. Di video ini, saya tidak akan menakut-nakuti Anda. Saya juga tidak akan menjual solusi instan. Saya akan membongkar mitos yang sering dipercaya, menjelaskan mana perawatan yang benar-benar aman dan mana yang sebaiknya dihindari di usia lanjut. Jika Anda ingin tetap sehat, tenang, dan tidak salah langkah dalam merawat tubuh sendiri, simak penjelasan ini sampai selesai. Karena kadang, yang kita kira membantu, justru diam-diam merugikan. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak-bapak yang saya hormati, sebelum membahas perawatan yang aman, saya ingin mengajak Anda memahami dulu satu hal penting yang sering disalahpahami. Banyak pria lansia datang ke saya dengan satu keyakinan kuat. Mereka berkata, "Dok, kalau sudah usia segini, ya wajar saja kalau Mr. P bermasalah. Tidak perlu diapa-apakan." Kalimat ini sering terdengar tenang, tapi sebenarnya menyimpan kekhawatiran besar. Karena di balik sikap pasrah itu, ada ketidaktahuan yang bisa berujung pada keputusan yang salah. Saya pernah menangani seorang pria berusia 66 tahun. Beliau tampak sehat, masih aktif bekerja ringan, tapi merasa fungsi Mr. P menurun drastis. Awalnya, beliau tidak melakukan apa-apa. Ia menganggap ini hanya faktor usia. Beberapa bulan kemudian, keluhan bertambah. Mudah lelah, sering pusing, dan tekanan darahnya naik tanpa ia sadari. Saat diperiksa lebih lanjut, ternyata ada gangguan pembuluh darah yang cukup serius. Disinilah saya selalu menjelaskan dengan perlahan. Perubahan pada Mr. P bukan hanya soal fungsi seksual, tapi seringkali menjadi cermin kondisi kesehatan pembuluh darah, syaraf, dan hormon secara keseluruhan. Banyak lembaga kesehatan dunia menyebutkan bahwa gangguan fungsi pria bisa menjadi tanda awal masalah kardiovaskular. Pembuluh darah di area intim ukurannya kecil, sehingga bila aliran darah terganggu, gejalanya sering muncul lebih dulu di sana dibandingkan di jantung atau otak. Seiring bertambahnya usia, tubuh memang mengalami penurunan alami. Produksi testosteron berkurang, elastisitas pembuluh darah menurun, dan respons saraf tidak secepat dulu. Namun, penurunan alami ini biasanya berlangsung perlahan dan masih memungkinkan pria menjalani kehidupan yang nyaman. Yang menjadi masalah adalah ketika penurunan itu terjadi terlalu cepat atau disertai keluhan lain. Saya sering menanyakan satu pertanyaan sederhana kepada pasien. Apakah Bapak juga mudah capek, tidur tidak nyenyak, atau sering merasa kurang bersemangat? Banyak yang terkejut karena merasa keluhan itu tidak ada hubungannya dengan Mr. P. Padahal, menurut berbagai penelitian kesehatan internasional, kondisi seperti diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol, obesitas, dan stres kronis sangat erat kaitannya dengan fungsi pria. Di titik ini, saya selalu menegaskan bahwa usia bukan musuh utama.
Yang perlu diwaspadai adalah kebiasaan dan kondisi kesehatan yang tidak terkontrol. Mr. P bukan organ yang berdiri sendiri. Ia bergantung pada jantung yang kuat, pembuluh darah yang sehat, saraf yang bekerja baik, serta hormon yang seimbang. Ketika pasien mulai memahami hal ini, raut wajah mereka berubah. Dari yang tadinya pasrah, menjadi lebih terbuka dan ingin tahu apa yang bisa dilakukan. Dan itulah awal dari perawatan yang aman dan masuk akal. Bukan berdasarkan mitos, bukan karena panik, tapi karena pemahaman yang benar tentang tubuh sendiri. Bapak-bapak, memahami apa yang sebenarnya terjadi adalah langkah pertama yang sangat penting. Dengan pemahaman ini, Anda tidak mudah tergoda janji instan dan tidak pula mengabaikan sinyal yang diberikan tubuh. Karena tubuh selalu berbicara, hanya saja seringkali kita tidak diajarkan cara mendengarkannya dengan benar. Bapak-bapak yang saya hormati, banyak pria datang ke saya dengan membawa keyakinan yang keliru. Mereka berkata dengan yakin, "Dok, saya dengar dari teman, katanya kalau usia sudah lanjut ya wajar saja. Tidak perlu dirawat, tidak perlu diperiksa." Ada juga yang berbisik pelan, katanya cukup minum jamu tertentu, beres. Saya ingin mengajak Anda melihat kenyataan yang sering terjadi di lapangan. Seorang pasien usia 67 tahun pernah datang dengan keluhan yang awalnya terlihat ringan. Beliau hanya merasa Mr. P sering tidak responsif dan kadang terasa dingin. Ia mengira itu sekadar faktor usia. Namun setelah pemeriksaan menyeluruh, ternyata beliau memiliki gangguan pembuluh darah akibat kolesterol tinggi yang sudah bertahun-tahun tidak terkontrol. Inilah mitos besar yang sering saya luruskan. Perubahan pada Mr. P bukan hanya soal fungsi seksual, tapi sering menjadi cerminan kesehatan pembuluh darah dan syaraf di seluruh tubuh. Banyak penelitian internasional, termasuk dari jurnal kardiologi dan urologi, menjelaskan bahwa gangguan ereksi sering muncul lebih awal dibandingkan gejala penyakit jantung atau stroke. Alasannya sederhana, pembuluh darah di area ini lebih kecil, sehingga lebih cepat menunjukkan tanda gangguan aliran darah. Ada juga mitos lain yang sering saya dengar. Perawatan Mr. P harus mahal, harus menggunakan obat keras, atau prosedur yang menakutkan. Faktanya, pendekatan medis modern justru menekankan perawatan yang aman, bertahap, dan sesuai kondisi tubuh lansia. Banyak pasien saya membaik hanya dengan perbaikan gaya hidup dan pengobatan penyakit dasar yang selama ini diabaikan. Saya pernah menangani seorang pria pensiunan berusia 70 tahun yang awalnya hanya ingin mencoba obat kuat. Setelah saya ajak bicara lebih dalam, beliau mengaku sering pusing, cepat lelah, dan kakinya mudah kesemutan. Pemeriksaan menunjukkan adanya diabetes dan gangguan saraf ringan. Jika saat itu beliau langsung mengonsumsi obat keras tanpa pengawasan, risikonya justru bisa fatal bagi jantungnya. Disinilah pentingnya memahami bahwa perawatan Mr. P yang aman dimulai dari mengenali kondisi tubuh secara utuh. Organ ini tidak berdiri sendiri. Ia dipengaruhi oleh kesehatan jantung, kadar gula darah, tekanan darah, fungsi saraf, hingga kondisi psikologis. Saat satu bagian bermasalah, bagian lain ikut terdampak. Saya selalu mengatakan kepada pasien, jangan terjebak mitos yang beredar dari mulut ke mulut. Tubuh setiap orang berbeda. Apa yang terasa aman bagi orang lain belum tentu aman bagi Anda. Perawatan yang benar bukan tentang cepat atau instan, tapi tentang keberlanjutan dan keselamatan. Ketika mitos mulai dipatahkan dengan pengetahuan yang benar, banyak pasien merasa lega. Mereka tidak lagi merasa bersalah atau takut menghadapi perubahan tubuh. Mereka mulai memahami bahwa merawat diri di usia lanjut bukan tanda kelemahan, tapi tanda kedewasaan dan kepedulian terhadap kesehatan jangka panjang. Bapak-bapak, di bagian ini saya ingin membahas satu hal yang sering membuat saya cukup prihatin saat praktik. Banyak pria lansia datang dengan harapan sederhana. Mereka ingin solusi cepat. Mereka berkata, "Dok, saya tidak mau ribet, yang penting kuat lagi." Dari sinilah banyak kesalahpahaman berawal. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 67 tahun.
Beliau terlihat sehat dari luar. Namun saat saya tanya lebih dalam, ternyata beliau rutin mengonsumsi obat kuat yang dibeli bebas, tanpa pernah berkonsultasi. Awalnya ia merasa terbantu, tapi lama-kelamaan muncul keluhan lain, jantung berdebar, pusing, dan sulit tidur. Ia mengira itu hanya efek usia. Padahal setelah diperiksa, tekanan darahnya melonjak tinggi. Secara medis, ini bisa dijelaskan. Banyak produk yang diklaim sebagai perawatan Mr. P mengandung zat yang bekerja dengan cara memaksa pembuluh darah melebar secara cepat. Pada pria muda yang benar-benar sehat saja, ini sudah berisiko. Apalagi pada pria lansia yang umumnya memiliki pembuluh darah lebih kaku, tekanan darah tidak stabil, atau penyakit jantung tersembunyi. Organ tubuh tidak bekerja sendiri. Ketika satu sistem dipaksa bekerja keras, sistem lain bisa ikut terdampak. Organisasi kesehatan di berbagai negara menegaskan bahwa gangguan fungsi Mr. P pada usia lanjut seringkali merupakan sinyal awal masalah pembuluh darah. Bahkan dalam banyak jurnal urologi dan kardiologi internasional, gangguan ereksi disebut sebagai salah satu penanda dini penyakit jantung dan gangguan metabolik. Artinya, jika hanya fokus pada hasil cepat tanpa memperhatikan kondisi tubuh secara menyeluruh, resiko justru semakin besar. Saya selalu menjelaskan ke pasien bahwa perawatan yang aman itu bukan yang paling cepat, tapi yang paling sesuai dengan kondisi tubuh. Tubuh lansia butuh pendekatan yang lembut, bertahap, dan menyeluruh. Memperbaiki aliran darah lewat aktivitas fisik ringan, mengelola stres, dan memastikan nutrisi cukup justru memberi hasil yang lebih stabil dan aman dalam jangka panjang. Ada pasien lain yang awalnya kecewa karena saya tidak langsung memberi obat. Tapi setelah 3 bulan rutin jalan kaki, tidur lebih teratur, dan mengurangi makanan tinggi lemak, beliau kembali dengan wajah lebih cerah. Ia berkata, "Dok, saya tidak menyangka. Efeknya pelan, tapi rasanya lebih alami dan badan saya juga lebih enak." Inilah poin penting yang ingin saya sampaikan. Mr. P bukan mesin yang bisa dipaksa bekerja. Ia bagian dari sistem tubuh yang sangat bergantung pada kesehatan jantung, pembuluh darah, hormon, dan kondisi mental. Ketika perawatan dilakukan dengan cara yang tepat dan aman, hasilnya bukan hanya soal vitalitas, tapi juga kualitas hidup yang lebih baik dan rasa tenang dalam menjalani usia lanjut. Bapak-bapak tidak perlu tergoda janji instan. Yang paling berharga justru perawatan yang membuat tubuh Anda tetap sehat hari ini, esok, dan di masa mendatang. Bapak-bapak, di tahap ini saya biasanya mengajak pasien menarik nafas sebentar dan melihat masalah ini dengan sudut pandang yang lebih luas. Banyak pria datang ke saya dengan satu fokus. Mereka ingin solusi cepat, ingin langsung kembali seperti dulu. Disinilah sering muncul kekecewaan, karena tubuh di usia lanjut tidak lagi bekerja dengan cara yang sama seperti usia 30 tahun. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 70 tahun. Beliau berkata jujur, "Dok, saya sudah coba macam-macam, tapi kok tidak seperti yang dijanjikan iklannya?" Saat kami berbincang lebih lama, saya menjelaskan bahwa tujuan perawatan di usia lanjut bukan sekadar mengejar kekuatan, tetapi menjaga fungsi, kenyamanan, dan kesehatan jangka panjang. Dalam dunia medis internasional, pendekatan yang paling dianjurkan untuk pria lansia adalah pendekatan menyeluruh. Artinya, perawatan Mr. P harus sejalan dengan kesehatan jantung, pembuluh darah, metabolisme, dan kondisi mental. Banyak studi dari lembaga kesehatan global menunjukkan bahwa perbaikan gaya hidup sederhana sering memberikan dampak yang lebih stabil dibanding penggunaan produk instan tanpa pengawasan. Saya menjelaskan ke pasien bahwa perawatan yang aman dimulai dari hal dasar. Pola makan seimbang dengan protein cukup, lemak sehat, dan serat membantu menjaga aliran darah tetap baik. Aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki, senam ringan, atau bersepeda santai membantu melatih pembuluh darah agar tetap lentur.
Ini sangat penting karena ereksi sangat bergantung pada kualitas aliran darah. Selain itu, kualitas tidur sering diremehkan. Padahal, hormon testosteron banyak diproduksi saat tidur malam yang berkualitas. Kurang tidur membuat tubuh kelelahan, hormon tidak seimbang, dan gairah menurun. Banyak pasien saya yang setelah memperbaiki jam tidur, merasa tubuhnya lebih segar dan respons fisiknya membaik secara alami. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kesehatan mental dan hubungan dengan pasangan. Rasa cemas, takut gagal, atau tekanan batin justru bisa memperburuk kondisi. Saya selalu menyarankan komunikasi yang jujur dengan pasangan, karena dukungan emosional terbukti membantu mengurangi stres dan meningkatkan kepercayaan diri. Jika memang dibutuhkan terapi medis, itu harus melalui pemeriksaan dan rekomendasi dokter. Obat yang tepat, dengan dosis yang sesuai, dan pengawasan yang benar, jauh lebih aman dibanding mencoba sendiri berdasarkan cerita orang lain. Prinsipnya sederhana, lebih lambat tapi aman, jauh lebih baik daripada cepat tapi beresiko. Bapak-bapak yang saya hormati, perawatan Mr. P yang aman bukan tentang membuktikan kehebatan, tetapi tentang menjaga kualitas hidup. Ketika tubuh dirawat dengan cara yang benar, banyak pasien saya merasa lebih tenang, lebih nyaman dengan dirinya sendiri, dan lebih siap menikmati hari-hari di usia lanjut tanpa rasa takut berlebihan. Bapak-bapak yang saya hormati, kesehatan bukan soal kembali ke masa muda, tapi tentang menjaga tubuh tetap berfungsi dengan baik di usia sekarang. Jangan menunggu sampai keluhan menjadi berat baru bertindak. Dengarkan sinyal tubuh Anda, rawat dengan cara yang aman, dan jangan ragu mencari informasi yang benar. Jika video ini bermanfaat, bagikan ke grup WhatsApp keluarga, sahabat, atau rekan seusia, karena bisa jadi ada orang terdekat Anda yang diam-diam sedang mengalami hal yang sama. Tuliskan juga pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Saya membaca dan menjadikannya bahan edukasi berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol like agar channel Lansia Sehat Abadi terus menghadirkan edukasi kesehatan yang jujur, aman, dan sesuai usia. Ingat, kesehatan adalah modal utama untuk menikmati hari tua dengan tenang, percaya diri, dan bermakna. Saya Dr. Indri. Terima kasih sudah menyimak. Salam sehat. Sampai jumpa di video berikutnya.